Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, merdeka. Rasanya buat Anda, merdeka itu bagaimana sih? Bebas. Bebas yang kayak gimana? Bebas kayak anak-anak ketika sekolah lalu bapak guru, ibu gurunya tidak ada karena rapat atau sakit. Dulu kami begitu. Pas ulangan atau tugas mau dikumpulkan, dapat memberitahu gurunya nggak hadir. Semua teman-teman di kelas mengatakan merdeka, bebas. Di kantor bos tidak hadir, tidak datang, merdeka. Karena bisa melakukan semau-maunya. Itukah merdeka macam begitukah yang diperjuangkan oleh para pahlawan kita dulu? Kayaknya bukan begitu dah. Tapi ada sesuatu tanggung jawab yang harus dikerjakan oleh kita sebagai manusia yang merdeka. Dalam kebahagiaan ini saya tergelitik nih ketika menyanyikan pujian tadi pada awal itu. Tuhan memberikan kita tanah air. Jadi tanah air yang kita diami ini itu adalah pemberian dari Tuhan sendiri untuk kita tinggali. Bagian pertama atau di situ paragraf alinea pertama mengatakan Tuhan memberi kita tanah air yang merdeka. Kemerdekaan kita itu juga diimani oleh kita sebagai rakyat Indonesia berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Kita merdeka. Campur tangan Tuhan melalui perjuangan rakyat negeri ini. Tuhan yang memberikan kita tanah air yang merdeka. Juga kedaulatan rakyat di persada Indonesia. Ini kita aminkan. Ini nada kita gembira. Tapi di bait yang kedua, kita melihat apa? Diingatkan pujian ini. Orang angkuh dan serakah. Melecehkan keadilan. Oleh nafsu berkuasa, hukum rimba dihalalkan. Saudara-saudara, inilah hari ini yang mungkin kita bersama-sama harus cermati kembali. Merdeka dari penjajahan asing, tetapi ditindas oleh orang-orang yang diberi kesempatan untuk berkuasa. Saya mencatatkan di sini, kalau Anda nanti leluasa punya waktu, bisa baca renungan saya di Warta. Semarak kita merayakan 80 tahun kemerdekaan ini, diwarnai berbagai aksi protes. Di berbagai tempat, di berbagai kota. Kalau Anda cermati berita-berita yang viral di media sosial. Bagaimana masyarakat di kota Pati itu berdemo besar-besaran lantaran ada pajak bumi dan bangunan yang dinaikkan. Berapa? Ternyata lebih tahu. Berapa persen? 250%. Kenaikan yang luar biasa. Ternyata ini nggak seberapa. Di kota kelahiran saya, Cirebon, siap-siap akan demo lagi. Naiknya 1000%.
Saudara-saudara, kalau kita tanya ke Mike yang hadir di sini, ya, adakah di Amerika pajak naik sampai 250% atau 1000%? Tidak pernah ada. Ada? Wah, ada. Saudara-saudara, gejolak ini terus bergulir. Tanda ketidakadilan, transparansi tidak dilakukan dengan baik. Ada beberapa orang analis mengatakan ini adalah pengaruh kebijakan-kebijakan yang konsen pada popularitas. Sehingga memaksa anggaran itu semakin defisit. Untuk menutup defisit ini, pajaklah yang harus dimainkan. Saya juga berasa. Kemarin di PA wilayah saya sharing mengatakan, kemarin itu tahun lalu pajak motor saya itu motor roda 2. 800.000 sekian. Kemarin ngantri. Orang mau bayar pajak di sini seperti pengemis yang ngantri untuk dibagi makanan. Saya harus bayar 1.200.000 sekian. Naik 50% lebih. Sementara jalanan, fasilitas kendaraan umum, kita bisa lihat dan nikmati sendiri, ini Jakarta. Welcome to Jakarta, Mike ya. Indonesia. Saban hari separator dari busway makan korban jiwa, korban mobil. Karena tidak ditempatkan dengan baik. Tak ada rambu-rambu, tiba-tiba ada pembatas. Bisakah kita menggugat ini? Apa yang kami nikmati dengan pajak yang mahal ini? Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, apakah kita hanya bisa berteriak, menuntut keadilan? Apakah Kristen di Indonesia seperti LSM yang lain berdemo menuntut keadilan ini? Tema kita adalah kehadiran Kristen di Indonesia. Membaca tema ini, ada asumsi kita bermacam-macam nih dalam benak kita. Saudara-saudara, kalau kita belajar historical, sejarah Kristen di Indonesia, Anda bisa membukanya banyak di situ keterangan. ChatGPT menolong kita itu. Coba Anda klik Kristen di Indonesia. Sejak kapan? Udah lama sekali. Abad 7 sampai dengan abad ke-14 sudah ada. Bayangkan ya, abad ke-7. Berarti tahun 600 sekian. Jauh sebelum Islam masuk, kekristenan sudah ada. Melalui di situ catatan ada pengaruh Nestorian, Kristen Timur. Ini singgah dibawa oleh para pedagang yang melintasi Nusantara yang kita kenal Indonesia ini. Lalu kemudian abad 16 kekristenan masuk secara lebih nyata bersama dengan orang-orang Portugis. Abad 17-19 bersama-sama dengan orang Eropa. Dompleng dengan POC. Dekat situ ada markasnya. Kalau GKI Sunda Kelapa, tinggal jalan kaki atau di depannya itu ada POC. Perusahaan dagang Belanda, Hindia Belanda, yang kemudian berkembang menjadi yang kita kenal penjajahan. Katanya 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda. Sepertinya bukan Belanda
secara pemerintahannya, mungkin melalui VOC-nya itu. Nah, saudara-saudara, kita mengingat sejarah itu. Ini tidak mudah nih, karena kekristenan, Kristen hadir di Indonesia, sejarah tidak bisa kita pungkiri. Ada bersama-sama orang-orang Eropa penjajah itu. Ini beban sejarah buat kekristenan, karena seringkali dicap kekristenan itu identik dengan Barat, Barat identik dengan penjajah. Sehingga masyarakat lupa, ada banyak peran orang Kristen, orang Tionghoa dalam kemerdekaan Indonesia. Yang berjuang dengan tulus. Mulai dari mungkin Pak Timura. Lalu di timur Indonesia begitu banyak para pahlawan Kristen. Tapi masyarakat kita sudah merekam. Ini kekristenan identik dengan Belanda, dengan Portugis, dengan penjajah. Maka tidak mudah juga Anda dan saya saat ini untuk menyatakan iman Kristiani di negeri ini. Betapapun kita melakukannya dengan tulus, ada saja capnya ini agama asing. Apalagi dilakukan dengan atau oleh orang-orang Tionghoa, sudah asing pula. Di dalam masyarakat yang inferior, yang senantiasa takut dengan masa lalu yang terjadi. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, disinilah kita harus kembali menata ulang kehadiran kita di negeri ini, negeri Indonesia. Kalau kita membaca hari ini dari Injil Lukas, saudara, Anda terkejut nggak sih? Ketika membaca, mendengar apa yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Kalau saya terus terang ketika pertama kali membaca bagian ini, terperanjat, heran, dan bertanya, inikah ajaran Tuhan Yesus? Coba Anda baca, kita baca kembali. Ayat 51 tadi. Dalam Lukas 12. Ayat 51. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan damai, kataku kepadamu, melainkan pertentangan. Membawa pemisah. Membawa pedang. Saudara-saudara, bukankah selama ini kita belajar mulai dari peristiwa Natal itu, bahwa Yesus hadir sebagai Raja Damai, Raja Shalom. Ia menghadirkan kedamaian, memulihkan hubungan yang rusak antara manusia dengan Allah, dan kemudian manusia dengan sesamanya. Yesus sendiri mengatakan, hari ini aku datang bukan membawa damai, tapi pertentangan. Apa iya begitu? Apa benar-benar Yesus ngomongnya? Atau ada kalimat bersayap seperti para politisi kalau ngomong? Apa sih? Nah, saudara-saudara, saya memahami ucapan Yesus melalui bacaan pertama. Apa yang dikisahkan oleh Yeremia ini. Yeremia hidup pada zaman Raja Yehuda Zedekia. Sekitar tahun 600-an atau 580-an. Pada waktu itu masa-masa Israel akan dan sedang dibuang ke Babel.
Saudara-saudara, apa yang diceritakan oleh Yeremia? Tadi kita membaca, ya, dituntun oleh Gracia. Kita melihat apa yang terjadi pada masa itu. Pada masa itu ternyata dalam kerajaan Yehuda banyak sekali nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu yang bernubuat, katanya nubuat, ini dari Tuhan, suara Tuhan, tapi ditelanjangi oleh Yeremia bahwa itu bukan suara Tuhan, tetapi mimpi-mimpimu, tetapi hayalanmu tentang keadaan kondisi Yehuda yang baik-baik saja. Mereka memberitakan bahwa inilah nubuat yang datang dari Tuhan melalui mimpi-mimpi kami, bahwa Israel, bahwa Yehuda akan menang di dalam peperangan melawan Babel. Maka kita semua harus berontak, angkat senjata melawan Babel. Saudara-saudara, mereka mengatakan juga umat Allah ini adalah istimewa. Tuhan tidak akan membiarkan kita dikalahkan oleh Babel. Kita akan menjadi negara adidaya yang makmur, yang hebat, yang disegani oleh dunia. Inilah yang diceritakan oleh nabi-nabi palsu itu. Sebaliknya apa yang dikatakan oleh Yeremia? Bukan itu. Israel, Yehuda akan ditindas, dibuang ke Babel. Ini sebagai hukuman karena moralitasmu sudah terlalu parah. Kehidupanmu di depan tampak beribadah baik, tapi ternyata yang dilakukan para penguasanya perbuatan jahat, perbuatan menindas, melecehkan keadilan, menginjak-injak orang-orang miskin yang lemah itu. Saudara-saudara, di sini terjadi pertentangan. Bagaimana pertentangan itu digambarkan? Ini sama, kata Yeremia, seperti jerami dari gandum. Dan jerami itu akan dibakar oleh api yang menyala. Dari sinilah saya paham ketika Yesus mengatakan, aku akan membawa api dan biarlah api itu menyala, menghanguskan semacam jerami ini, tipu daya muslihat manusia. Pada zaman Yesus itu yang terjadi justru ketidakadilan sedang terjadi. Penindasan sedang terjadi, penguasanya beda. Kalau dulu Babilonia, sekarang itu adalah Romawi. Yang antek-anteknya adalah bangsa sendiri yang menjadi pemungut cukai, yang menjadi raja-raja boneka, yang justru menindas rakyatnya. Jadi dalam konteks inilah untuk menelanjangi kepalsuan itulah bahwa Yesus hadir, aku akan membawa pertentangan mana yang jahat, mana yang benar. Mana yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, mana yang hanya munafik saja. Nah, saudara-saudara, disitulah umat Tuhan terpanggil untuk memilih. Ketika kamu meyakini kebenaran yang berasal dari Allah, maka mestinya kamu terpisah dari tindakan munafik, tindakan tercela, tindakan yang jahat itu. Resikonya apa? Kamu mungkin bisa dikucilkan dalam keluargamu, dalam masyarakatmu, dalam kebanyakan orang. Kamu mungkin akan ditindas, dianiaya.
Ibrani mengatakan tidak mengapa. Sebab saksi-saksi iman zaman dulu pun mereka diperlakukan seperti itu. Saudara-saudara, Ibrani 11 tadi menggambarkan mulai dari Daniel, jauh sebelumnya Abraham, lalu terus kepada zaman Tuhan Yesus, bahkan sesudahnya. Ada rasul-rasul yang digergaji, dihukum mati, digoreng, dibakar. Itu kan konsekuensi dari mengikut kebenaran. Saudara-saudara, ketika Anda dalam konteks bangsa Indonesia akan berjuang untuk menegakkan keadilan, kebenaran, percayalah, musuhmu itu banyak. Karena banyak orang yang terbuai oleh janji-janji, mimpi-mimpi palsu para penguasa. Kenapa saya mengatakan begini? Karena dari tahun ke tahun itu yang terjadi. Janji dan mimpi palsu yang dijual sebelum mereka menjabat. Sebelum mereka menjabat, mereka kan ngemis-ngemis. Minta dukungan. Kalau aku terpilih, sekolah akan gratis. Kalau aku terpilih, maka pajak STNK free gratis. Kalau aku terpilih, aku akan begini begitu. Ideal sekali. Kita terbuai dengan mimpi, dengan janji palsu sama seperti mimpi janji palsu nabi-nabi palsu pada zaman Yeremia itu. Saudara-saudara, mungkin kita mengatakan, oh ya, kita nggak tahu. Kita kadung sudah terjadi milih para penguasa yang demikian itu. Tidak ada kata terlambat. Mungkin iya, saya juga salah memilih. Mungkin Anda juga sama. Tapi mari sekarang kita memperjuangkan itu. Jangan karena, oh ini yang terjadi orang lain yang ditindas. Orang lain yang kena sialnya. Itu bukan urusan saya. Biarin saja. Yang jelas kan usaha saya aman. Usaha saya nyaman. Saya baik-baik saja. Ini adalah tindakan yang keliru. Ini adalah bukan tipikal Kristen. Bukan tipikal orang-orang yang mengikut Yesus. Bayangkan kalau para nabi dulu, para pekabar Injil dulu, hanya hidupnya untuk sendiri. Yeremia, kalau hanya memikirkan sendiri, udah, saya nggak mau peduli. Dia tidak mungkin akan dibuang, mau dibunuh, dimasukkan ke dalam perigi atau ke dalam sumur. Dia tidak mungkin akan diancam hukuman mati kalau dia hanya berpikir, saya baik-baik saja. Buat apa ngurusin mereka? Kalau para penginjil tidak peduli dulu dengan keselamatan banyak orang, ngapain? Yang penting saya udah percaya sama Yesus. Hidupku aman, selamat. Yang lain masa bodoh. Justru karena yang lain itu komitmen dengan iman. Mereka sadar, mereka mencintai keadilan. Mereka ingin kebenaran itu ditegakkan. Mereka ingin kesejahteraan tidak hanya dinikmati dirinya, kelompok, dan keturunannya. Maka mereka ambil risiko itu. Dipenjarakan, dianiaya, menderita. Bahkan tadi ngeri sekali, digergaji. Mereka melakukan itu. Ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Ini adalah Kristen sejati. Kita di Indonesia terpanggil untuk itu. Jangan berpangku tangan ketika kita aman-aman saja. Ini bukan urusan saya, itu urusan orang lain. Saudara-saudara, mungkin kita akan berkata, apalah dayanya. Kita gereja kecil, tidak berarti. Kita keluarga kecil. Saudara-saudara, lakukanlah sekecil apapun itu yang Anda dan saya bisa perbuat. Minimal, kalau Anda diperlakukan merasa tidak adil, jangan
memperlakukan itu kepada orang lain. Ajarlah anak-anak kita senantiasa berkata benar, bertindak adil. Peragakanlah itu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Anda sebel ketika melihat lampu lalu lintas diterobos terus, dilanggar, ya jangan melanggar. Ketika Anda tidak suka dilecehkan, tidak suka dipersekusi, jangan lakukan itu. Kalau Anda tidak mau dilakukan atau melakukan, orang lain melakukan kepada kita tindakan bullying, jangan lakukan itu pada orang lain. Ajari mereka dengan tindakan-tindakan yang benar, betapapun mungkin konsekuensinya terasa hari itu merugikan kita. Tapi percayalah, masa depan negeri ini akan lebih baik ketika Anda dan saya mau memulainya. Mulailah sekarang dengan tindakan-tindakan kecil Anda, dengan hati yang besar, dengan cinta kasih. Nanti lihat dampaknya. Kiranya Tuhan menolong, memberkati kita semua. Amin.